Itu untuk, nah aku disertasiku ada 2 topik sebenarnya. yang pasti ada titik cerah sih menurutku, karena kita udah mulai mikirin energi bersih gitu kan. Jadi mereka melihat satu teknologi hanya dari jeleknya doang, gak melihat bagusnya, dan mereka melihat teknologi lain hanya dari bagusnya dan gak melihat kekurangannya doang. Selamat datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli, dengan topik yang lebih luas, dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned, and let's get radiated. Oke, kita lanjut ya. Berarti dengan metode yang Mas kembangkan ini, gimana sih Mas melihat metode ini nantinya akan diterapkan dalam reaktor safety analysis gitu? Soalnya kan toh pada akhirnya ini kan tujuannya ke reaktor safety analysis kan? Ya, terapkan aja. Kayak yang sekarang kita pakai, selama ini yang tadi aku bilang, kita relay-nya sama backward Euler itu kan. Metode simple tapi robust, kita bebas dari osilasi numerical gara-gara time step kita yang nggak terlalu kecil gitu, nggak terlalu tinggi resolusinya. Tapi consequently itu jadinya membuat perhitungan jadi makin lama gitu ya? Ya, nah dan itu salah satu objektif di tesisku. Aku ngebandingin efisiensinya. Jadi aku ngebandingin backward Euler dan multiple balance untuk nyelesain persamaan yang sama. Dan untuk mencapai akurasi yang sama, butuh waktu berapa lama? Siapa yang lebih lama mencarinya gitu. Dan Mas pun sebenarnya juga di disertasinya Mas juga udah sebutin udah menerapkan multiple balance ini di beberapa kode yang sebenarnya relatif cukup populer juga kan? Maksudnya di itu apa gimana? Aku masih ini sih, aku terapinnya di research code sendiri, aku bikin dari scratch. Oh gitu. Apply kemana tadinya mau ke apply mau ku implementasi ke ini OpenMOC tadinya. Cuman karena aku disuruh lulus cepat-cepat, tadinya kan rencananya lulus April, terus disuruh lulus Desember. Tadinya disuruh April 2021, terus disuruh lulus Desember 2020. Ya udahlah, seadanya aja. Apa yang bisa aku kerjain, seenggaknya mengakses relatif efisiensi antara multiple balance sama backward Euler. Aku bikin research codeku sendiri. Problemnya nggak begitu rumit, tapi bisa menunjukkan. Itu ya yang Mas jelasin di abstrak itu ya, yang Mas bikin contoh kasusnya itu kan, yang itu kan apa sih ini? Aku lagi baca nih soalnya. Contoh kasusnya maksudnya yang kayak, bentar nih aku lagi baca nih. Contoh kasusnya Mas gimana? Berarti kok aku agak ini, kalau baca cepet ini ya apa, initially critical infinite medium fast thermal system itu ya. Jadi 2 sistem itu yang jadi kasusnya. Itu untuk, nah aku disertasiku ada 2 topik sebenarnya. Oh, pantas aku pusing baca abstraknya. Ada 2 paragraf kan. Ya, 1 intronya gitu. Paragraf kedua multiple balance, paragraf ketiga alpha weighted multi-group cross sections. Jadi makanya itu Mas kalau yang multiple balance itu ngebenerin dari sisi, bukan ngebenerin ya, cari tahu yang lebih efisien dari sisi deterministic transportnya, yang di sisi lain Mas ingin coba cari cara supaya memperbaiki cara mengenerate multi-group cross section gitu kah? Jadi yang pertama, aku develop time discretization method yang lebih efisien dari metode yang sering kita pakai, yaitu backward Euler. Dimana akhirnya metodenya nggak hanya robust tapi juga akurat. Terus yang kedua, aku ngembangin metode untuk generate cross section yang
yang lebih akurat dari apa yang kita lakuin sekarang biasanya untuk simulasi untuk simulasi transient. Nah, kalau metode itu yang metode kedua itu biasanya kan kita kalau mau generate cross section running eigenvalue simulation gitu kan. Ya, pakai Monte Carlo gitu misalnya. Nah terus di collapse cross sectionnya. Sekarang kan lagi zaman-zamannya menggunakan hybrid method, jadi cross section dari Monte Carlo terus running di deterministic gitu kan. Iya. Nah, kebanyakan kan yang ada sekarang makanya eigenvalue gitu kan. Terus selesai menyelesaikan eigenvalue, kita pakai eigenfunctionnya sebagai weighting spectrum buat nge-collapse, buat homogenize, collapse di energi, di space, buat nge-collapse jadi cross sectionnya, buat ngitung multi-group cross sectionnya. Iya. Nah, tapi eigenfunction itu kan sebenarnya artificial gitu kan. Kalau criticality-nya nggak satu, eigenvalue equation itu sebenarnya nggak physical, nggak mempresentasikan sistem yang kita simulasiin. Iya. Tapi untuk simulasi eigenvalue itu sendiri buat nyari of criticality itu cukup efektif. Tapi untuk simulasi time dependent, untuk simulasi transient, dan biasanya di transient simulation kita nggak critical kan, bahkan kadang-kadang seringnya jauh dari critical gitu kan. Iya. Nah, eigenvalue itu cross section yang di-generate dari simulasi eigenvalue itu harusnya nggak akurat dong, karena nggak. Jadi weighting collapsing cross sectionnya kayak kita menggunakan spektrum yang nggak akurat gitu. Karena eigenvalue-nya nggak satu itu, jadinya dia nggak sesuai dengan apa yang kita minta. Karena eigenvalue equation yang kita jadikan sebagai basis itu nggak representatif dari sistem yang sebenarnya kita selesaiin gitu. Nah, harusnya kalau misalnya kita mau benar-benar yang benar, berarti kita harus ngambil ke eigenfunction dari sistem yang ke eigenvalue-nya satu gitu kan. Nah, kalau critical nggak ada simulasi transient dong, buat apa? Iya sih. Mungkin kalau near critical oke lah, spektrumnya oke lah, kalau near critical. Tapi kalau jauh dari critical, nah itu jadi ter-challenge kan ide itu gitu. Nah, jadinya, definisi jauh dari critical itu seberapa, Mas? Soalnya aku ada sistem yang dia tuh 0,98 gitu. Itu jauh dari critical nggak tuh? Itu aku kurang begitu banyak pengalaman praktis di situnya. Nggak kriteria Mas mendefinisi. Dan itu makanya aku coba observasi selama dalam studiku ini gitu. Nah, soalnya kan biasanya kan eigenvalue dari reaktor equilibrium pada umumnya itu kan biasanya plus minus 500 sampai 1000 PCM gitu loh. Apakah itu near critical segitu tuh atau kayak gimana definisi near critical? Kita ngelakuin simulasi transient buat apa? Ya untuk ngelihat bagaimana eigenvalue-nya untuk melihat populasi neutron terhadap waktu kan intinya kan. Reaktor yang operasinya steady state nggak kita running transient simulation kan? Enggak. Kita anggap steady state terus kita pakai depletion kalau kita mau simulasi depletionnya dari beginning of cycle to end of cycle. Oke. Running transient ketika ada transient, ketika mensimulasikan accident. Oke. Ketika misalnya mencoba ngetes subcriticality sistem kita ketika loading gitu. Ketika subcritical gitu misalnya. Ketika si sistemnya itu secara signifikan entah eigenvalue-nya naik atau turun gitu dan itu signifikan karena ada kasus transient itu ya. Ya ketika bukan normal operation. Makanya ada transient problem ya karena kita mau mensimulasikan accident kan, di mana sistem jauh dari satu gitu. Iya. Dan yang lagi populer kan rod ejection from supercritical simulation. Rod ejection, PLOFC, yang pressurized loss of coolant gitu-gitu, depressurized gitu-gitu emang yang paling populer sih sekarang. Dan simulasi itu semua nggak satu gitu, nggak steady kan? Iya, nggak steady, nggak akan steady emang. Nah, di simulasi itu menggunakan K eigenfunction sebagai weighting spectrum untuk generate cross section kemungkinan nggak akurat. Nah, oke. Nah, simulasi deterministik yang berbasis multi-group cross section itu hanya bisa sebagus cross sectionnya sendiri yang kita. Jadi mau kita pakai time discretization yang bagus, metode yang
metode nodal diffusion yang bagus, kalau cross section yang nggak bener ya sama aja. Gitu kan. Nah makanya, aku mempropose jangan menggunakan K eigenfunction, menggunakan alpha eigenfunction. Nah, alpha eigenfunction itu merepresentasikan keadaan asymptotic sistemnya ketika transient. Makanya disebut time eigenvalue. Nah, jadi sesimpel itu. Jangan gunakan K eigenfunction sebagai weighting spectrum, gunakan alpha eigenfunction sebagai weighting spectrum. Hanya itu idenya. Nah, tapi balik lagi, gimana caranya nge-generate alpha eigenfunction gitu. Karena selama ini riset banyaknya di K eigenfunction. Betul. Itu kayaknya yang paling populer ya, dan hampir semua kode yang memang diciptakan untuk generate cross section emang pakai K eigenfunction juga kan. Dan lumayan terpahami juga sih, karena K eigenfunction cukup efektif untuk simulasi kritikalitas. Maksudnya dia cukup baik ngasih tahu, oh ini superkritis, ini subkritis, ini seberapa superkritis, ini seberapa subkritis. Dalam kondisi steady state ngasih tahu kita doang ini superkritis gitu. Tapi neutron flux ketika superkritis itu nggak ketahuan tuh, nggak begitu meaningful gitu. Maksudnya dia hanya ngasih tahu ini superkritis gitu. Dan tapi terus nggak ada. Kalau dia critical itu benar, neutron spektrumnya benar, energy generationnya benar, segala macamnya benar. Jadi atau desain K eigenvalue berguna banget gitu. Dan nggak banyak riset di alpha eigenvalue. Nah, aku cukup besar bagian di dalam tesisku ngomongin alpha eigenfunction simulation itu. Aku nge-review metode-metode yang udah ada, terus aku bandingin mana yang oke, mana yang kurang, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Karena nggak banyak kan orang riset di situ. Bahkan banyak yang orang tahu metode untuk nyelesain alpha eigenfunction itu adalah metode yang jadul banget dari tahun 80-an, 70-an gitu. Banyak orang yang tahu itu doang, padahal akhir-akhir ini udah ada yang baru gitu. Dan ada beberapa, dan perlu untuk diperbarui lagi ya? Perlu untuk dibandingin gitu. Oke. Belum ada studi yang membandingkan metode-metode baru itu. Oh, oke. Itu salah satu rencana future work aku ngebandingin metode-metode itu. Jadi ini murni metode numerik ya sebenarnya. Maksudnya untuk yang kedua, untuk yang bagian yang kedua dari tesisnya Mas ini, bisa aku sebut gitu nggak? Kita mau menyediakan cross section yang baik untuk deterministic simulation menggunakan Monte Carlo. Jadi kan ibaratnya menunjukkan ini kan metode maksudnya metode ini kan tugasnya untuk menghubungkan antara Monte Carlo dan deterministik melalui multi-group cross section itu kan, supaya kita generate multi-group cross sectionnya bisa lebih reliable untuk keadaan transient gitu kan. Iya. Nah balik lagi kita pakai Monte Carlo kan. Nah berarti alpha eigenvalue-nya itu harus bentuk Monte Carlo. Oke. Nah itu aku apply alpha eigenvalue untuk OpenMC. Aku tanya Paul Romano yang lead developernya OpenMC, udah ada belum yang kerjain alpha eigenvalue di OpenMC? Oh belum ada. Ya udah bikin PR aja, bikin pull request. Oh ya udah aku bikin pull requestnya. Terus mereka bilang oke, mau diintegrasiin ke OpenMC-nya beneran. Cuma sampai sekarang belum ku sautin lagi, belum sempat ada waktu. Oke. Ini ntar dalam waktu dekat ini mau ku kerjain itu. Jadi akhirnya OpenMC bisa nge-running alpha eigenvalue. Itu berarti itu gimana? Dan nggak perlu setup macam-macam, cuma bilang tambahin satu input. Dapetin K, udah beres. Ntar solusi kamu dapetin alpha, bukan dapetin K. Semua yang lainnya sama. Jadi gunain fitur generate cross section yang sama, cuma simulasinya alpha dan simulasi K. Dan itu nanti juga akan, maksudnya berarti K eigenvalue ada untuk nyelesain untuk nyari IK-nya, tapi untuk kalau misalnya mau dipakai buat generate cross section, alpha eigenvalue yang di-prefer kalau misalnya emang ditanyain itu. Untuk transient simulation. Kalau bukan transient simulation, untuk steady state atau untuk multi-group K eigenvalue, ya pakai yang biasa aja. Oke. Gini nih. Ini kayak apa itu namanya? Ini kayak review kuliah analisis reaktor dan metode numerik jadi satu ini.
Sejujurnya Mas ya banyak istilah yang aku nggak pahami tadi yang Mas bilang tuh. Tapi ya gimana, aku masih S2. Alasanku gitu. Aku saat aku di posisi kamu pun aku belum tahu itu. Aku tahunya ketika ngambil itu mata kuliah Larsen itu. Hanya satu mata kuliah itu aku jadi tahu ini gitu. Tapi sayangnya kalau di Michigan mata kuliah itu udah nggak ada lagi kan. Gitu. Aku ada ini apa notes-nya Larsen kalau kamu mau. Ya nantilah kita bahas di belakang lah. Oke. Ini jauh lebih lama dari yang aku ekspektasikan tentang apa itu namanya, tentang PhD-nya Mas nih. Tapi nggak apa-apa lah. Selanjutnya aku mau membahas masa depan sih, tentang apa itu namanya. Mas memutuskan untuk postdoc nih di satu bisa dibilang center baru nggak sih? Center baru yang ngebahas tentang exascale Monte Carlo untuk neutron analisis kan ya? Baru. Ya. Dan itu berpusat di sebenarnya Notre Dame sama Oregon. Di Oregon. Pusat sebenarnya Oregon. Pusat sebenarnya Oregon, cuman dia ada cabang di Notre Dame. Cuma ada deputy chair-nya orang Notre Dame. Oh, oke. Terus ini kan udah cerita tentang pengalamannya Mas dan sebagainya. Aku mau balik lagi ini nih. Aku lihat ini apa itu namanya, di share juga nih sama Mas Rizky nih, kenalan kita nih, di slide terakhirnya Mas itu pas di disertasi Mas itu pakai quote-nya Soekarno yang kayaknya sih udah populer ya di lingkungan kita anak-anak nuklir ya. Kalau itu yang disampaikan ketika apa itu namanya, ketika pendirian Batan atau lab apa yang namanya tuh? Iya, Badan Tenaga Atom Nasional dulu namanya kan. Yang Indonesia kalau mau maju harus menguasai nuklir dan antariksa itu kan. Aku tuh maksudnya sejujurnya tuh mau cari audionya tuh. Mau nyari audionya tuh di arsip nasional, tapi aku nggak tahu apakah ada apa enggak arsipnya tuh. Tapi yang berarti kan menurutku Mas masih punya cukup idealis untuk memikirkan Indonesia dan perkembangan nuklirnya gitu loh. Kalau menurut Mas sendiri sebenarnya perkembangannya kayak gimana sih ini? Kalau aku jujur ngeliatnya stagnan gitu loh, kayak gak ada progres yang signifikan dari sisi teknologi energi nuklirnya sendiri. Kalau Mas mandangnya gimana? Dari luar nih, kita kan sama-sama dari luar nih ngeliatnya nih. Tapi kan Mas lebih punya pengalamannya gitu. Apa ya? Apa ya? Gimana sekarang? Yang pasti ada titik cerah sih menurutku, karena kita udah mulai mikirin energi bersih gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang misalnya sekarang berhasil gitu, misalnya kita berhasil bangun PLTN, bukan berarti generasi kita hebat, karena maksudnya generasi yang lalu gagal, generasi yang kita hebat karena kita memberhasilkan PLTN, bukan itu. Karena challenge generasi yang lalu jauh lebih susah karena orang nggak kepikiran energi bersih kan. Buat apa PLTN gitu. Kita sebenarnya untung sekarang tuh lagi kebuka lebar karena orang udah mulai mikir energi bersih gitu kan. Challenge para pendahulu kita, para senior kita tuh jauh lebih besar dari kita gitu intinya. Jadi itu udah ada titik terang sebenarnya di situ. Orang-orang udah mulai sadar energi bersih. Tapi mayoritas orang Indonesia sekarang energi bersihnya bukan nuklir yang mereka senangi gitu, yang mereka cintai. Ya, angin dan surya yang sebenarnya kita nggak against juga kan, cuman memang kita ada metode yang lebih baik lah sebenarnya. Kita mempropos satu metode yang menurut kita lebih baik aja gitu kan. Iya, bukan against ya, bukan against. Tapi kalau dari sisi maksudnya intinya belum imbang. Orang menimbang itu belum imbang. Jadi mereka melihat satu teknologi hanya dari jeleknya doang, nggak melihat bagusnya, dan mereka melihat teknologi lain hanya dari bagusnya dan nggak melihat kekurangannya doang. Dan nggak melihat kekurangannya. Aku lihat sekarang tuh gitu orang. Yang dari pandanganku gitu. Iya. Jadi yang sekarang itu kecenderungannya melihat satu teknologi hanya di kebaikannya doang, nggak melihat keburukannya, dan melihat teknologi yang lain hanya melihat keburukannya doang, nggak mempertimbangkan keunggulannya.
Nah, makanya bisa dilihat nggak ada diskusi tentang energi nuklir kan sekarang. Bukan nggak ada, jauh lebih sedikit dibanding yang lain gitu. Ya, kalau misalnya dibandingkan dengan apa itu namanya energi-energi lain ya. Kalau dari skala nasional ya. Jadi yang aku bilang tadi, jadi apa? Sebenarnya kita ada banyak keunggulan sekarang, lagi ada banyak kesempatan karena orang-orang udah mulai energi bersih. Jadi kalau kita memang mau coba mengkampanyekan energi nuklir, jadi sebenarnya kita perlu untuk mengkaji ulang energi nuklir gitu. Jadi perlu memberi perhatian lebih ke energi nuklir karena sebenarnya ada banyak yang orang nggak tahu. Kayak misalnya orang nggak tahu nuklir itu bersih, nggak ada CO2-nya, banyak orang yang nggak tahu itu. Gitu. Orang bilang climate change segala macam, tapi mereka belum mempertimbangkan seluruh alternatif yang ada, yang low carbon teknologi, belum semuanya mereka lihat. Juga nuklir ternyata bersih loh, nggak ada yang tahu itu juga, berarti mereka belum mengkaji ke sana, kan belum melirik nuklir sama sekali gitu. Iya. Kayak belum komplit ininya. Kalau menurut Mas, ini yang ini nih, agak ini nih. Kalau menurut Mas, mending pejabatnya yang dikasih tahu supaya kebijakannya top bottom apa? Top bottom, maksudnya ya kita ngasih tahu, kita ibaratnya mencerahkan pejabatnya supaya pejabatnya kayak bilang, wah ini ternyata bagus nih, terus kita langsung diterapin dalam kebijakan, atau kita harus edukasi masyarakatnya dulu supaya nanti masyarakat ini punya aspirasi ke pejabatnya, lalu pejabatnya bikin kebijakan. Kalau menurut Mas? Dua-duanya bisa. Dua-duanya sih. Dua-duanya sebenarnya ya. Kalau itu sih dua-duanya. Karena kalau ngomong ke pejabatnya, kalau pejabatnya kan misalnya kasarnya gitu. Mungkin kalau pejabatnya, mungkin ada juga kan pejabat yang bisa dibilang pengennya memanjakan opini masyarakatnya gitu. Jadi apa yang masyarakatnya lagi senang, gue pengen saya butuh suara dari mereka gitu. Bisa jadi ya. Yang mempleasing mereka, yang membuat mereka senang. Ya udah, jadi ini teknologi ini kayaknya nggak membuat mereka senang kalau gue memkampanyekan ini. Jadi ya udah. Efektif bisa jadi gitu. Tapi mungkin ada juga pejabat yang berani mencari apa yang terbaik gitu. Jadi oke, gue mau coba cek semua teknologi yang ada, ntar mana yang bagus, ntar. Jadi tapi benar-benar adil, semuanya dicek gitu. Berarti memang approach-nya kedua sisi gitu ya. Kedua sisi. Kalau fokus ke satu, terus kita fokus ke satu kan, dan ke orang yang mungkin kurang efektif dengan approach itu. Jadi lebih aman kayaknya kedua-duanya. Dan kenapa enggak kedua-duanya? Karena aku mikirnya kalau aku mikirnya, kenapa aku memunculkan pertanyaan itu, karena effortnya itu kayak terbatas gitu loh Mas. Maksudnya nggak banyak orang yang mampu mendiseminasikan nuklir ini dengan efektif gitu loh. Makanya menurutku resource-nya untuk kita bisa mengkampanyekan nuklir itu agak kurang dibandingkan jenis-jenis energi yang lain gitu loh. Dan jujurnya juga aku ngelihat ini kayak gak fair gitu loh. Kenapa nuklir harus berusaha keras untuk meyakinkan masyarakat sementara energi lain enggak gitu loh. Maksudnya kayak gak banyak effort untuk mengkampanyekan PLTS gitu misalnya. Gak banyak effort untuk mengkampanyekan PLT angin misalnya. Tapi kalau nuklir ini kenapa kita effortnya harus gede banget untuk meyakinkan masyarakat? Itu loh sebenarnya yang aku jadi concern sebenarnya kayak gitu. Itu tantangannya. Makanya kebayang kan zaman dahulu para senior kita. Sih, iya. Masalah ini ada, dan ada masalah lain, belum ada kecenderungan untuk mikir energi bersih juga. Gimana coba? Sulit kebayang kan gitu. Iya. Sebenarnya kita dalam posisi untung sekarang gitu. Harusnya semangat, jangan lesu gitu. Aduh, gagal mulu. Padahal kan sebenarnya sekarang momen gitu.
dan pemuda harus yang muda-muda, yang masih semangat, yang masih lebih fresh gitu, yang banyak energinya, yang harus lebih vokal. Iya. Istilahnya kan jadi injustice gitu ke teknologinya sendiri. Banyak orang yang memandang salah nuklir gitu. Makanya dari situ deh, niatnya dari situ. Masih kok nuklir itu sebenarnya kayak gimana? Iya. Radiasi itu gimana gitu. Sebenarnya energi nuklir itu bersih, energi nuklir itu dense, nggak butuh banyak coal, nggak butuh bisa mengganti banyak, nggak butuh banyak lahan. Itu jadi memang kita seharusnya itu balik lagi ke fundamental kita gitu kan, fundamental kenapa nuklir itu menguntungkan kan, ya energi dense, dia bersih, terus kayak dia nggak butuh banyak lahan, intinya kan 3 itu kan, kayak itu sebenarnya yang kita harus tekankan terus menerus gitu kan. Kalau kata itu intinya cuma satu, dense doang. Dense-nya itu ya. Cuma dense. Ya karena dense nggak butuh banyak lahan, ya kan? Iya. Karena dense, karbonnya sedikit material yang diolah, sedikit material yang diambil. Itu keuntungannya. Karena dense, setiap kecelakaan sedikit radiasi yang tercemar, sedikit bahan radioaktif yang menyebar. Kalau nggak dense berarti lebih banyak bahan radioaktif yang tersebar, ya kan? Iya. Ada dense juga kan? Iya betul. Cuman satu, karena dense. Kalau nuklir energi nggak dense, buat apa gitu? Tapi ya karena dense. Dan kita harus terus menerus meyakinkan itu ya. Kalau menurut Mas, kalau misal nih jadi nih udah goal nih dari masyarakat dari pemerintahnya nih, Indonesia mau bikin PLTN nih, menurut Mas mending PLTN pertama itu dibikin sama orang Indonesia sendiri apa beli teknologi? Sebenarnya kurang begitu ngerti nih masalah bisnis strategi gitu. Iya. Kalau dari negara lain kayak misalnya China awalnya bikin sendiri nggak? Ya pasti mereka akan transfer teknologi, ibaratnya kan beli teknologi. Apakah salah gitu? Awalnya beli teknologi dulu, terus kita adaptasi lagi. Ya sebenarnya nggak juga. Dari field lain, ada yang gitu juga nggak modelnya? Kayaknya banyak deh. Banyak kan? Jadi sebenarnya nggak salah kan? Iya. Gak ada yang salah. Dan iya sih gitu. Gak masalah. Kalau menurut aku kalau ada aku pribadi nggak masalah dari beli dari perusahaan luar gitu kan ya maksudmu? Iya. Beli dari luar atau from scratch gitu bukan maksud tuh? Iya, kita beli dari luar, kita beli ibaratnya beli AP1000 dari Westinghouse untuk dibangun di Indonesia, atau orang-orang di lembaga internal kita sendiri gitu kayak Batan, UGM gitu yang ngebangun reaktornya sendiri dari awal kira. Kalau yang kedua, kalau terwujud luar biasa gitu kan. Iya, tapi akan butuh waktu yang lama banget kan pasti kayak gitu kan. Kita luar biasa, aku juga pengen gitu. Bangga gitu kalau kita bisa gitu kan. Cuma kalau apa salahnya kalau misalnya strategi yang pertama bisa memuluskan yang lainnya lebih cepat gitu. Lebih cepat terjadi, setelah itu yang lain lebih mulus karena kita bisa mendemonstrasikan ke densitas tingginya gitu, signifikansi dari energi yang dense. Dari energi nuklir itu. Oke deh, kayaknya ini cukup nih. Ini akan jadi topik yang sampai sekarang sih topik paling teknis yang pernah aku omongin nih. Kayak tadi padat teknis banget nih. Semoga nanti aku bisa kenapa? Semoga aku bisa memecah ini jadi 2 bagian yang sama-sama berbobot lah. Nggak berat sebelah. Oke deh, thank you Mas Ilham atas waktunya. Good luck di postdoc-nya. Postdoc itu berapa tahun sih Mas? Postdoc-nya kalau nggak ada ini sih. Maksudnya kalau per kontrak sih biasanya per tahun gitu kan. Kalau yang aku per tahun terus bisa diperpanjang. Dari proyeknya si Simon itu untuk 5 tahun. Oh, oke. Nah tapi kalau dari
employer-nya gitu. Kalau dari itunya, mereka bilang ke aku sih, kalau misalnya di tengah jalan aku dapat posisi yang lebih baik di luar gitu. Kalau misalnya mau pergi nggak apa-apa? Nggak apa-apa, semuanya senang gitu katanya. Karena mereka senang udah bisa mencetak postdoc yang bagus kualitasnya gitu. Jadi mereka benar-benar nyari postdoc, bukan mencari researcher gitu. Bukan mencari tenaga peneliti gitu. Benar-benar jadi postdoc yang melakukan riset, yang mementor mahasiswa dan dimentori oleh expert lainnya gitu. Oke. Itu. Oke deh, sekali lagi terima kasih Mas Ilham atas waktunya. Terus nanti yang kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye, dadah.